Mungkin ini belum populer saran kami ini. Mungkin presiden ke-8, ke-9, ke-10, atau ke-11 yang bisa menerapkan ide brilian kami ini. Artinya apa? Jangan dipenjarakan. Tidak akan memberikan solusi. Bahkan ketika sudah keluar dari penjara, mereka akan mengkritisi lagi, menghujat lagi, pasti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferdinand Hutahian dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama di Bareskrim Polri Rabu 5 Januari 2021. Hal itu berawal dari cuitan yang dibuat Ferdinand di akun Twitternya beberapa waktu lalu. Adapun cuitan Ferdinand diduga menyinggung keyakinan agama lain, yakni bertuliskan Allahmu lemah. Berkaitan dengan hal itu, Sekjen MUI Amir Syah Tambunan sangat menyayangkan cuitan yang dibuat Ferdinand. Sementara itu, Ferdinand sendiri telah membuat klarifikasi. Ia mengatakan kalau dirinya hanya melakukan dialog imajiner yang hanya ada di dalam hati dan pikirannya. Selain itu, Ferdinand juga mengaku sedang ada beban pikiran. Ferdinand juga sudah meminta maaf kepada orang-orang yang merasa dirugikan karena cuitan tersebut. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibda' bil basmalah, sallu 'alan nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah wa qabul hajatina. Ibda' bil basmalah, sallu 'alan nabi, salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Amma ba'd. Hari ini kita memberikan solusi yang konkret terhadap kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan batin kita bersama, wabil khusus kami pribadi. Sangat membuat miris tentunya kejadian-kejadian yang selama ini terus berlangsung, terus menerus. Oleh karena itu, kami dalam hal ini akan memberikan solusi konkret untuk mengatasi problem seperti ini. Agar dengan segala hormat, pemerintah tidak salah arah, tidak salah kaprah dalam menangani suatu masalah yang terjadi di masyarakat ataupun fenomena yang di masyarakat yang akhir-akhir ini susah dibendung. Dalam artian ini bukan salah masyarakatnya. Kami lebih mengatakan ini salah dalam membuat sistem, salah dalam membuat aturan. Di sini kami ingin mengkritisi. Sebaiknya kami mensitir beberapa kalimat dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim, agar ada benang merahnya dengan kajian kita hari ini. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Dalam artian permasalahan saudara kita yang sadar tidak sadar telah mengeluarkan kalimat yang membuat sakit sekelompok umat beragama lainnya. Di sini sudah kami katakan bukan masyarakatnya yang salah. Karena kejadian ini terulang lagi. Ini sistemnya yang salah, pemerintah. Harusnya pemerintah ini jeli, ya. Sebagai pemerintah harusnya tanggap. Ini kejadian demi kejadian ini terus berulang. Ini ada yang salah. Berarti sistemnya kurang benar, aturannya kurang elegan. Maka di sini kami lebih memberikan solusi agar semoga didengarkanlah solusi kami ini. Apa maksudnya? Kasus Ahok, kasus sebelum Ahok, sebelumnya, bahkan sesudah Ahok, banyak sekali kasus penistaan agama, penyebaran berita hoax. Subhanallah.
Semakin ke depan, semakin hari, semakin terus-menerus, semakin bulan demi bulan, tahun demi tahun, bukan berkurang orang yang menista agama, bukan berkurang orang yang menyebarkan hoax, bukan berkurang orang yang mencibir, mencaci maki lewat media sosial, malah makin bertambah. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Kita istighfar dalam hal ini. Tadi kami katakan, bukan masyarakatnya yang salah, tapi pemerintah kurang tegas dan kurang tepat membuat aturan. Makanya di sini kami ulangi sekali lagi, kami memberikan solusi yang konkret. Apa itu? Akan kami jelaskan. Dengarkan baik-baik wahai pemerintah yang dimuliakan Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia ataupun orang Indonesia yang suka mengkritisi, kami pakai bahasa mengkritisi. Mengkritisi agama, mengkritisi pemerintah, mengkritisi individu yang ada di negara ini, baik pejabat publik, artis, ataupun pejabat pemerintah, non-struktural, ataupun struktural. Orang-orang Indonesia seperti ini harus dihormati. Nah, dengarkan baik-baik. Mereka ini bukan kriminal. Pahami itu wahai pemerintah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan kriminal. Mereka juga bukan orang bodoh. Yang berani mengkritisi agama, berani mengkritisi Tuhan, berani mengkritisi Nabi, berani mengkritisi negara, berani mengkritisi undang-undang, berani mengkritisi presiden, berani mengkritisi menteri. Mereka ini orang-orang yang cerdas, bukan orang idiot, bukan orang keterbelakangan mental, bukan orang dalam gangguan jiwa, tapi mereka orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang seperti ini harus dihormati, diberikan ruang bagi mereka. Tapi kan mereka menyebarkan berita hoax. Tapi kan mereka menghina agama A, menghina agama B, menghina Tuhan A, Tuhan B. Nah, di sini yang kami katakan tadi. Mungkin ini belum populer saran kami ini. Mungkin presiden ke-8, ke-9, ke-10, atau ke-11 yang bisa menerapkan ide brilian kami ini. Artinya apa? Jangan dipenjarakan. Tidak akan memberikan solusi. Bahkan ketika sudah keluar dari penjara, mereka akan mengkritisi lagi, menghujat lagi, pasti. Kenapa? Karena penjara bukan solusi. Penjara Indonesia itu, mohon maaf dengan segala hormat, adalah ruang isolasi. Di orang-orang yang menghujat, dikatakan menghujat ya, tapi kami lebih mengatakan orang-orang yang mengkritisi agama, mengkritisi Tuhan, mengkritisi Nabi, mengkritisi ajaran-ajaran suci, mengkritisi kitab suci, itu jangan dipenjara. Lalu diapakan mereka-mereka itu? Direhab. Nah, seperti pecandu narkoba mereka itu. Kalau tidak mengkritisi Tuhan, mereka tidak nyaman dalam hidupnya. Makanya di penjara dia keluar, dia akan mengkritisi lagi. Intelektual yang mereka miliki butuh penyaluran. Makanya direhab. Yang mengkritisi ideologi Pancasila, mengkritisi NKRI, direhab. Jangan ditangkap. Mereka orang cerdas. Persis diperlakukan seperti rehabilitas narkoba. Ditempatkan sebuah ruangan, diajak diskusi setiap pagi. Tinggal nanti berapa lama komitmen rehabnya. Apakah 3 bulan, setahun, itu tergantung kasus yang dihadapi. Didoktrin setiap pagi, diajak debat tentang ideologi Pancasila, diajak debat tentang Tuhan, diajak debat tentang agama, diajak debat tentang kitab suci. Sehingga mereka tersalurkan. Orang-orang seperti itu harus dikalahkan dengan berdebat. Dikalahkan dengan argumentasi yang argumentatif. Kalau ditangkap, dipenjarakan, tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang bermasalah itu pikiran mereka, bukan jasad mereka. Subhanallah. Ya mohon maaf, masa mereka yang berani mengkritisi agama, berani mengkritisi pemerintah, berani mengkritisi pejabat-pejabat publik, disamakan dengan maling ayam, disamakan, disatu selkan dengan pemerkosa, disatu sel dengan KDRT. Gak menyelesaikan masalah. Itu gegabah pemerintah namanya. Justru orang-orang yang kritis seperti ini harus diruat sama pemerintah, sama negara, agar negara ini maju berkembang. Dan satu hal, negara kita negara Pancasila, bukan negara agama. Artinya apa? Negara Pancasila menghormati ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang mengkritisi Tuhan, orang-orang mengkritisi agama adalah orang-orang yang ingin tahu kebenaran yang sejatinya kebenaran. Cuman caranya sedikit vulgar. Makanya mereka direhab. Diarahkan tata cara mengkritisi Tuhan, tata cara mengkritisi kitab suci. Direhab, diarahkan. Boleh nggak kitab suci dikritisi? Dihadapkan dengan pakar-pakar spiritual, pakar agama, pakar
politik, pakar ekonomi, dan lain seterusnya. Jadi orang-orang seperti ini jangan dipenjarakan. Orang-orang yang mengkritisi Tuhan itu ya difasilitasi, jangan dipenjara, direhab. Agar cara mengkritiknya lebih santun, lebih elegan. Dikasih tahu mana ranah publik, mana ranah pribadi. Diarahkan, dibimbing. Kalau kamu ingin mengkritisi Tuhan, jangan di depan publik seperti ini, seperti ini. Ini boleh, tapi untuk pribadi kamu. Kalau dia melanggar lagi, direhab lagi. Direhab lagi sampai kecanduannya hilang. Kecanduan menjelekkan Tuhan, kecanduan menghina kitab suci, kecanduan menghina ulama, kecanduan menghina tokoh-tokoh agama, sampai hilang kecanduan itu, menjadi orang yang normal. Ini kan hanya masalah tes. Orang-orang yang mengkritisi agama, mengkritisi Tuhan, mengkritisi kitab suci adalah orang-orang yang intelektualnya di atas rata-rata. Kembalikan harkat martabat Pancasila itu. Kita ini negara Pancasila, bukan berarti boleh menghina agama, tidak. Artinya negara kita negara Pancasila, ketika terjadi clash terhadap agama satu dengan agama satunya, dimusyawarahkan, dimufakati. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat, solusinya bagaimana? Urun rembuk, jangan dikit-dikit penjara. Dikit-dikit penjara, mengkritik pejabat A langsung penjara. Mengkritik ulama A langsung dipenjara. Mengkritik keyakinan orang lain langsung dibakar. Ini ada yang salah. Harusnya kita didik masyarakat kita semakin tahun, semakin dari orde lama, orde baru, orde reformasi, orde pencerahan sekarang. Teruslah meningkatkan kualitas masyarakat. Agar masyarakat terdidik untuk terbiasa. Jangan gampang baperan, marah. Agamanya diusik langsung ngambil parang, ngambil pisau, bacok. Jangan. Ketika agama kamu dihina, ketika Tuhan kamu dihina, ketika keyakinan kamu dilecehkan oleh seorang, dekati, ajak diskusi. Pemerintah memfasilitasi. Coba pemikiran kamu didebati, diajak adu argumentasi, baik secara filsafat, secara ayat, diajak. Sampai orang yang menghujat, menghina ini keteteran. Sampai dia mengaku kalah. Oke, gua kalah. Seperti itu cara mengobati orang-orang yang kritis terhadap agama, terhadap Tuhan, terhadap pemerintah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Jadi dari kalimat ini sudah jelas. Atuhajjunana. Jelasnya di mana? Kalian yang memperdebatkan. Qul atuhajjunana fillah. Kalian yang memperdebatkan Tuhan. Bahwa Rabbuna wa Rabbukum. Sementara Tuhan itu adalah Tuhanmu, Tuhanku. Tuhan kita, Tuhan kalian. Kenapa diperdebatkan? Nah, begitu. Cara bermain dialektika kepada orang-orang yang mengkritisi agama, yang menghujat Tuhan, apapun istilahnya, diajak debat. Makanya direhab. Semoga pencerahan ini bisa memberikan solusi. Intinya apa? Jangan dipenjarakan orang-orang yang mengkritisi agama, Tuhan, kitab suci. Tapi direhab agar menyelesaikan masalah. Kalau dia mengulangi lagi, rehab lagi sampai hilang kecanduannya. Karena orang yang suka mengkritik adalah itu teis, candu. Kalau dia tidak mengkritik seseorang, dia tidak bisa tenang jiwanya. Itu udah karakter dia, sudah kecanduan. Jadi kecanduan itu bukan narkoba saja. Semoga kita dapat pencerahan bersama. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.